itu Esa Pranya Dewi. Bagus. Pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi masalah dengan dekomposisi, memecahkan sub-sub masalah yang lebih kecil yang mudah dikelola. Nanti kita akan belajar dekomposisi. Paham nggak kalian tentang dekomposisi? Setelah itu berpikir logis, cerdas pengetahuan, berpikir logis, berpikir dengan imajinasi. Itu apa? Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi berpikir komputasi itu kita berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang computational thinking. Computational thinking itu kalau bahasa Indonesianya berpikir komputasi. Yang kita pelajari itu yang pertama konsep dasar dalam berpikir komputasional yaitu yang pertama ada dekomposisi. Nah, dekomposisi ini apa? Dekomposisi adalah kemampuan memecahkan masalah ini melihat persamaan pola. Jadi polanya seperti apa ini? Ada yang kalau misalkan nanti juga kan IPS dulu. IPS berapa soal? Nah, itu namanya pecah-pecahannya. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu yaitu menghilangkan yang tidak penting. Ya. Nanti kita belajarnya cara memahaminya dengan memanfaatkan robot truk. Nah, robot truk itu seperti apa? Saksikan dulu. Tujuannya kemana? Ibu bilangnya startnya dari sini. Jalan 2 kali, setelah itu jalan 2 kali, baru selesai 3 kali selesai. Berarti sesuaikan dengan prosesnya. Start, ya, mulai lurus, kemudian belok. Setelah itu lurus, baru selesai. Ini namanya flowchart yang kita tuangkan dalam algoritma yang kita tuangkan dalam bentuk flowchart. Bisa dijadikan musik kalau 3 ini do, re, mi, berarti mi. Apa bandanya apa? Repeat. Repeat artinya apa? Mengulang. Tuh, di sini kita ada kartu-kartu ya. Ini kartu untuk mengulang. Ya, set. Oke. Kemudian lagi sini. Oke. Artinya. Ya. Di sini kita mengenali. Nah, yang pertama ini robotnya. Sama nggak? Sama ya. Kemudian dia menggunakan kartu. Kartunya seperti ini. Sama kayak yang ada di depan kartunya. Nih. Nah, kartunya. Coba lagi. Ya, ini namanya memecahkan masalah dulu dengan dekomposisi. Ya. Satu-satu. Kemudian ini jalannya mau 7. Strek. Pada praktik pedagogis, di sini saya memberikan pembelajaran berbasis tantangan atau challenge based learning, di mana murid bekerja dalam tim 4-5 orang untuk menyelesaikan tantangan yang memerlukan 4 pilar computational thinking, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, di mana proyek puncaknya membuat algoritma dan flowchart dan mengeksekusi robot agar sampai ke alamat tujuan dengan selamat. Dalam prinsip pembelajaran untuk berkesadaran atau mindful, di sini siswa diajak untuk mengaitkan materi dekomposisi atau algoritma dengan langkah-langkah kegiatan hariannya. Dalam pembelajaran meaningful, siswa diajak untuk memecahkan teka-teki dengan memanfaatkan toolkit True dalam merencanakan rute perjalanan. Prinsip pembelajaran menyenangkan, joyful, siswa diajak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam algoritma yang sudah dibuat. Bagi yang berhasil akan mendapatkan master computational thinking. Di dalam fase belajar, memahami, menghubungkan, dan menstimulasi untuk materi dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini robot
diarahkan menjadi urutan langkah yang lebih kecil, yaitu seperti gerak maju, belok, kanan, berhenti. Untuk materi abstraksi dan flowchart, di sini siswa menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting. Untuk algoritma, di sini siswa memikirkan bagaimana jika ada dua keputusan dalam satu langkah dan proses harus diulang. Di sini akan dijelaskan materi tentang pengulangan, percabangan, yaitu iterasi atau loop. Di dalam mengaplikasikan dan menerapkan berpikir kritis, di sini siswa mempraktikkan dekomposisi pada tantangan robot sampai di sekolah dengan selamat. Siswa memecahkan instruksi dan mencari pola langkah yang berulang. Dalam pemecahan ini, siswa menggunakan abstraksi pada peta yang diberikan. Dan untuk merefleksi, evaluasi diri dan metakognisi, sini siswa membuat peta pikiran sederhana tentang langkah-langkah penulisan flowchart yang benar. Dimensi profil lulusan yang diinginkan dari materi computational thinking ini adalah profil lulusan penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. 3, 2, 1, start! Selanjutnya siswa diberi asesmen sumatif, yaitu diberikan soal mengenai dekomposisi, pola, dan abstraksi dengan media word wall. Berdasarkan hasil ya dari mengerjakan kuis dari robot true sampai ke tempat tujuan hingga sampai ke kuis, yang mendapatkan Master Computational Thinking adalah Cahya. Silakan maju ke depan. Ini Master Computational Thinking kelas 7D. Beri tepuk tangan. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan selamat